semua yang masih mentah belum hak kamu, jangan kamu. Nah, kenapa kepala kerbau? Kerbau kok sana kan dipendem, kenapa? Nah, kerbau ini di falsafah Jawa banyak sekali. Oh ya, banyak banget. Ada banget. Meliputinya semua hasil bumi ini ada. Semua hasil bumi ini ada, dan di situ bervariasi dengan simbol-simbol yang dibuat supaya orang itu dalam ritual itu ya ingat bahwa saya siapa, kamu siapa, saya sedang di mana, sedang disuruh apa, oleh siapa, dan siapa yang mencipta alam semesta ini, kan gitu. Nah, jadi situ penuh dengan maka Salawang kenapa dibawa ke Rendawahono itu tidak semua dibawa, Mbak. Jadi wilujengan yang enak dimakan itu ya dimakan di sini. Yang tidak enak itu kalau di dalam tadi yang dilindungi dengan Islam tadi itu yang disebut karam. Jadi tidak benar untuk dimakan. Ada darah, ada badek, ciu, yang orang bilang untuk itu mendem itu loh. Kalau orang bilang mabuk ya, bahasa Indonesianya. Terus juga kepala kerbau dan juga ada gecok mentah itu. Kenapa? Ini kalau yang setengah matang juga itu di sana itu dibawa sana. Jadi itu dibuang. Kita jadi orang jangan setengah matang. Kita harus betul-betul matang. Ada maknanya. Jadi kita tidak boleh setengah-setengah. Untuk kita mau makan ya boleh setengah-setengah. Gitu. Ya, makan bener. Kita mau nuntut ilmu ya ilmu yang bener. Gitu. Jangan setengah-setengah. Nah, kita mau bekerja yang benar. Dalam bahasa Jawa ya tegen-ugen, artinya kita juga disiplin tapi juga cerdas dan disiplin dan juga karep gitu. Nah, terus darah itu saren itu kan tidak boleh dimakan dalam Islam, itu haram. Itu juga gitu haram. Nah, kenapa kecok mentah? Artinya itu yang belum hak kita, mentah, masih mentah. Barang yang masih mentah belum hak kita jangan kita gapai. Kalau sudah diizinkan ya oke, monggo itu. Mau dimakan, mau diselembet ke, udah kamu, jadi kan udah diserahkan kok. Jadi semua yang masih mentah belum hak kamu, jangan kamu. Nah, kenapa kepala kerbau? Nah, kerbau kok di sana kan dipendem, kenapa? Nah, kerbau ini di falsafah Jawa banyak sekali. Ada kebu nusubutel, ya, terus ada ojo cedak kebu bupa. Artinya kita tidak boleh dekat-dekat orang yang tidak benar, nanti tidak ketularan. Ya, kebunuh sebutel, artinya ada, akhirnya ya anaknya pinter, orang tuanya sebenarnya nggak pinter, ya guru gitu. Sekarang guru muda-muda yang diwajari tua-tua gitu. Tapi yang paling signifikan kenapa itu kebu kepalanya aja yang dipendem. Nah, ini kenapa? Karena pusat pengertian atau ilmu itu ada di sini. Kepala, bukan di dengkul ya. Sehingga kenapa ini harus dipendem? Karena sebetulnya pola pikir yang jadi baik atau tidak itu di sini. Nah, itu artinya yang nggak bener. Ada falsafah di kerbau itu yang disebut bodoh longa-longo kaya kebu. Jadi kita tuh bodoh hanya bengong. Longa-longo tuh bengong. Maka supaya tidak butuh penggal kepala kita, pendem aja macam-macam. Yang bodoh itu dipendem, kita tinggal pandainya. Maksudnya gitu. Nah, maksudnya gitu. Jadi kita bodoh longa-longo itu kita hilangkan supaya kita jadi orang yang pinter, jadi orang yang tegen, jadi orang yang mencari ilmu. Maka
kalau kita implementasikan kepada bangunan rumah Jawa, rumah apapun sekarang ikut-ikutan tadi, seperti 100 hari ikut, jadi dalam keadaan selesai tidak ada masalah, diikuti juga. Nah ini kenapa dipendam di tengah-tengah pusat rumah? Karena supaya kita selalu ingat, manusia itu kalau tidak selalu diingatkan, itu kita tuh gendong lali kalau ada bahasa Jawa ini. Digendong didit, kita nggak tahu. Iya, seperti pepatah ya. Jadi semut untuk kita nggak tahu, tapi ketika gajah di pelupuk mata malah nggak tahu, macam itu. Jadi ini artinya pengingat itu penting. Pengingat itu penting. Jadi Karebo ini menjadi suatu pengingat yang multidimensi, Wilujeng ini juga begitu, sehingga dalam pengesahan di sana didoani. Jadi kita tuh harus ketika kita terdapat juga harus berdoa, mau makan berdoa dan segalanya. Maka di situ ada salah satu wujud yang namanya segawasaan. Doanya sendiri berarti apa aja? Meliputi doa Jawa dan doa Islam, campur saja itu. Karena dulu para wali menginstruksikan kalau itu sudah pakai Islam yang Jawa belum bisa ya biar pakai Jawa nggak apa-apa. Dan juga ada sedikit doa tentang menyebut keselamatan masa Hindu dulu, yaitu kalau doa kala cakra yang dulu dipakai oleh Dewa Kala di dadanya itu juga ya itu dibaca supaya kita tahu bagaimana ini saling berkait tetapi tidak saling mendiskreditkan. Kita ambil mana yang terbaik untuk tadi kepentingan umat banyak. Itu kalau itu artinya baik ya kita ambil, tidak masalah. Kalau itu jelek ya tentu kita singkirkan. Kalau itu baik ya kita pakai ilmunya, tapi ilmu pengetahuannya itu tetap kita pakai. Karena pengetahuan dari manapun itu kita pakai. Jadi itulah Tuhan mengatakan, aku ciptakan kamu bermudah-mudahan untuk ketemu. Maka di dalam wilujengan itu ada jajan pasar. Tadi kekuasaan yang di pengesahan, tadi yang belum sah dikalimat pengesahannya sudah ada simbol. Terus ada jajan pasar. Jajan pasar itu menyimbolkan pluralitas, berbeda-beda tadi. Pernah masuk pasar toh, mall banyak macam-macam, ya itulah dunia. Maka kita harus memahami itu. Jadi ini penuh dengan pelajaran hidup yang sangat hebat yang perlu kita cermati, sehingga jangan setengah-setengah dalam menilai itu, sehingga kita tidak tersesat dalam satu dimensi yang justru mencelakakan diri kita sendiri.